Ya, pertama-tama saya sangat menyarankan ibu-ibu di sini untuk bisa mendengarkan sendiri kajian tentang Al-Kahfi dari tafsir Al-Kahfi dari beberapa ustadz yang lebih kompeten daripada saya, Ustadz Firanda dan Ustadz Raihanul Bahrain, minimal di YouTube. Atau kalau ada yang offline boleh juga hadir di offline. Di sini saya sekedar merangkum, Jadi insya Allah saya tidak menafsirkan, saya sekedar menyampaikan apa yang saya pelajari dari beberapa pembahasan tafsir dan juga dari buku-buku tafsir. Ya, tetapi saya tidak membuat tafsir baru dan ya tidak berani juga gitu ya, tidak muncul dengan tafsir baru. Jadi apa yang saya sampaikan di sini kalau ibu semua mendengarkan dari ceramah beberapa ustadz di YouTube, insya Allah sama, ya insya Allah sama. Ya, jadi jangan berharap saya kemudian menjadi ini ya, jadi menjadi ahli tafsir atau jangan juga diadu dengan ustadz-ustadz lain, ya tidak perlu. Ya, termasuk apa yang di-share di YouTube ya lebih baik untuk pegangan atau wawasan untuk ilmu untuk ibu-ibu saja gitu ya. Sekarang kita mulai dari surat Al-Kahfi ayat ke-9. Ini saya sudah ini ya, sudah mulai record. Boleh untuk dengar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Saya mulai dari membacakan terjemahan yang dikeluarkan oleh di tafsir web ya. Tafsir web yang kalau saya lihat banyak miripnya dengan terjemahan yang diberikan oleh Kemenak. Ya, jadi nanti kita coba bahas berdasarkan apa yang sudah saya pelajari juga ya. Atau kamu mengira ya hasibata ya hasiba yahsibu itu mempertimbangkan ya. Jadi di sini masuknya adalah apakah kamu mengira hasibata anna ashabal kahfi bahwa orang-orang yang mendiami gua ya anna ashabal kahfi bahwa orang-orang yang mendiami gua warraqimi dan mempunyai raqim. Jadi di sini ashab adalah orang-orang ya atau anggota. Kalau ashabal kahfi itu dilekatkan dengan kahfi berarti maksudnya adalah penghuni gua. Tapi di sini ada wa yang menghubungkan antara kahfi dan warraqimi ya, kedudukannya sama ya. Wawu atof ya di sini. Ini sama-sama kita lihat sama-sama harokatnya kasroh terakhirnya al-kahfi dengan warraqimi. Nah, berarti ini juga ashabal kahfi, ashabar raqimi gitu ya. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang mempunyai raqim ya. Apa itu raqim? Nanti kita bahas. Karena kadang-kadang ini tidak bisa diterjemahkan secara letterlock ya. Apa itu raqim? Ya, beda-beda ulama ternyata memiliki beberapa perbedaan pendapat tentang apa ini raqim. Kanu ya min ayatina ajaba, bahwa mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang ajaib, ajaba atau diterjemahkan mengherankan ya, mengherankan ya. Jadi maksudnya adalah apakah kamu mengira orang-orang yang bisa mendiami gua sampai 300 tahun lebih ya, saya katakan lebih karena nanti hadisnya itu di dalam Quran itu 300 tahun dan 9 tahun. Ya, ada ulama berbeda pendapat lagi tentang itu. Nah, apakah mereka tidur 309 tahun ataukah mereka tidur 300 tahun menurut perhitungan bulan Qamariyah, bulan Hijriyah, dan 309 tahun menurut perhitungan bulan Syamsiyah. Maaf kebalik. 300 tahun menurut perhitungan bulan perhitungan matahari, hari matahari, atau 309 tahun menurut perhitungan tahun penanggalan bulan, kalender bulan. Karena kalau dihitung itu sama nanti 9 tahun selisihnya. Ya. Nanti kita bahas tentang itu ya. Apakah orang-orang yang mendiami gua selama itu sampai 300 tahun itu dan orang-orang yang punya raqim itu adalah kekuasaan kami yang
tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Dalam arti, apakah yang begini saja membuatmu heran? Gitu kan ya. Karena banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah yang lebih menakjubkan daripada orang-orang yang sekedar tidur, dalam tanda kutip ya, ini bukan sesuatu yang remeh, tapi maksud saya ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang lebih hebat lagi daripada orang-orang yang bisa mendiami gua selama 300 tahun lebih. Gitu. Ya, kita lihat coba misalkan tentang kelahiran manusia, ya, tentang kelahiran manusia. Itu kalau kita pikirkan maka itu akan sangat istimewa sekali, gitu kan ya, sangat istimewa sekali. Mulai dari sekedar air mani yang bercampur dengan sel telur, lalu dalam waktu 9 bulan, ya paling lama 9 bulan, kemudian lahirlah manusia baru, bayi, gitu kan ya. Itu kalau kita pikirkan kan luar biasa, ya. Dan itu tidak hanya terjadi pada manusia, gitu kan ya. Hewan-hewan pun mengalami kehamilan yang sama, gitu ya, yang betina mirip-mirip, ya mirip-mirip. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan yang jauh lebih hebat, gitu kan ya, yang jauh lebih mengagumkan, ya. Itu baru yang tanda-tanda yang kelihatan secara umum kan ya. Karena kita kadang-kadang karena terlalu sering melihat, ya, ibu melahirkan, ibu hamil, melahirkan, menyusui, karena terlalu sering melihat, akhirnya kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang istimewa. Padahal itu adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa, gitu, ya. Jadi ini tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang aneh, karena ini adalah sesuatu yang sebenarnya biasa, ya. Tentang Ashabul Kahfi yang tidur sampai 300 tahun adalah sesuatu yang biasa. Dan satu lagi, ini juga wajib ditekankan pada kita semua. Sehebat-hebatnya Ashabul Kahfi yang mereka mengalami mukjizat, ya, atau karomah, ya wallahu alam, karena di sini Ashabul Kahfi mereka ini tidak dianggap sebagai nabi, gitu ya. Jadi mereka sebagai wali Allah, mereka mendapatkan karomah tidur hingga 300 tahun, itu posisinya wallahu alam lebih rendah daripada para nabi. Yang mereka tidak lari dari kaumnya, mereka berjuang, gitu kan ya. Mereka berjuang. Ada yang nabi pula yang dibunuh. Ya, termasuk para sahabat nabi, mereka tidak lari. Mereka tidak lari. Ya, tanpa ini ya, tanpa merendahkan Ashabul Kahfi. Tapi maksud saya banyak posisi orang-orang yang kedudukannya itu lebih tinggi daripada Ashabul Kahfi. Lebih tinggi. Mereka, para sahabat itu lebih tinggi daripada Ashabul Kahfi karena mereka berjuang. Mereka berperang, ya, mereka berjihad, mereka berdakwah, ya, dengan tanggungan resiko nyawa. Ashabul Kahfi ini selamat semua. Selamat semua. Mereka lari dari kaumnya karena tekanan yang berat, gitu kan ya. Tetapi mereka semua selamat, tidak ada yang terbunuh, gitu. Tidak ada yang terbunuh. Berbeda dengan para sahabat yang mereka mengalami resiko disiksa, resiko dibunuh, gitu kan ya, oleh kaum kafir Quraisy. Ya, salah satu syahid yang pertama kali itu adalah bapaknya Ammar bin Yasir, gitu ya. Itu adalah syahid pertama yang dia wafat atau meninggal karena siksaan kaum Quraisy, gitu ya. Jadi para sahabat itu posisinya lebih tinggi daripada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah wali, tetapi mereka tanpa merendahkan, mereka posisinya tidak lebih tinggi daripada para sahabat, gitu ya. Para sahabat ridwanullahu ajmain, ya. Tetapi di sini kita bisa mengambil pelajaran, ya, tentang Ashabul Kahfi ini, ya. Jadi di sini nanti Allah bercerita tentang umum dulu, baru nanti akan bercerita secara khusus tentang kisahnya Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi ini hingga ayat ke-24 nanti. Ya, sekitar ayat ke-20 ayat ke-20 25, ayat ke-20 26, ayat 9 hingga 26 nanti Allah akan bercerita tentang Ashabul Kahfi. Tetapi di sini dimulai dengan hal-hal yang umum dulu, ya. Nah, pun nanti kita akan membahas dari ayat 9 hingga 26. Kemudian nanti kita tidak langsung masuk ayat 27, kita akan membahas tentang karakteristik Ashabul Kahfi atau tadabbur tentang kisah Ashabul Kahfi terlebih dahulu, gitu ya. Begitu ya, Bu. 9 sampai 26 kita bahas. Lalu setelah selesai ayat ke-26, kita nanti akan melihat kembali tentang tadabbur bagian kisah bagian kisah dari Ashabul Kahfi ini.
Ya. Nah, Ar-Raqim sekarang Ashabul Kahfi. Kahfi ini berbeda dengan Ghor. Ya, Ghor. Ghor itu adalah gua yang sempit, Ghor Hira, gua Hira ya. Di sini Kahfi itu adalah gua yang luas. Gua yang luas. Karena di sini diceritakan bisa muat sampai 7 orang plus anjing. Ya, ada yang cerita kemudian anjingnya tidak masuk ke gua, tetapi dia di pintu gua. Wallahu alam, tapi yang jelas di sini Al-Kahfi adalah gua yang luas. Ya, yang banyak orang bisa masuk. Ya, jadi kalau ibu-ibu di sini ada yang dulunya pecinta alam gitu ya. Ada gua yang dia itu seperti lorong panjang, ada stalaktit begitu ya. Nah, mirip-mirip seperti itu. Ya, Al-Kahfi ini adalah gua yang luas. Beda dengan misalkan gua Hira, Al-Ghor namanya. Itu muat hanya 1 orang ya, atau paling banyak 2 orang ketika Nabi Muhammad beserta Abu Bakar melarikan diri atau maaf, bukan melarikan diri, hijrah ke Madinah, mereka bersembunyi di Gua Sur. Nah, itu hanya muat 2 orang. Itu tidak dimakan Al-Kahfi. Tapi guanya luas. Ya, guanya luas. War-Raqimi. Nah, Ar-Raqim ini ada perbedaan pendapat tentang Ar-Raqim. Ar-Raqim ini ada perbedaan pendapat. Yang pertama ada yang berpendapat, ini saya ambil dari ceramah Ustadz ini ya, Ustadz Raihanul Bahrain yang ini, jadi saya tidak keluar dari hal-hal, saya tidak masuk ngarang sendiri, jadi nanti bisa dicocokkan kembali dengan ceramah beliau. Ar-Raqim ini adalah yang pertama bermakna kitab yang ada ajaran-ajaran Nabi Isa di dalamnya. Ya, di sini juga disebutkan dengan berdalilkan pada ayat Allah yang lain, yakni Kitabum Marqum, gitu ya, Kitabum Marqum. Itu ada di surat Al-Mutaffifin ya. Kitab yang tertulis, Kitabum Marqum yashhaduhul muqarrabun, gitu ya. Itu ada di surat Al-Mutaffifin ya. Nah, Ar-Raqim ini berarti yang maknanya adalah tertulis. Dikatakan bahwa mereka memiliki kitab yang merupakan ajaran dari Nabi Isa sebelumnya, ya, Nabi Isa. Jadi ada pendapat bahwa mereka atau Ashabul Kahfi ini hidup setelah Nabi Isa wafat gitu ya, atau mereka memiliki syariat, mengikuti syariat Nabi Isa. Ya, itu ada pendapat seperti itu. Pendapat ini kalau kita dengarkan ceramah Ustadz lain ya, dan ini masuk akal juga, ceramah Ustadz Firanda itu dianggap lemah. Karena apa? Karena Al-Kahfi ini muncul ya, salah satu asbabun nuzulnya adalah karena pertanyaan dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad ditantang tentang orang-orang yang melarikan diri dari kaumnya. Nah, orang Yahudi ini tidak punya pandangan yang baik terhadap Nabi Isa gitu ya, karena mereka dianggap sebagai penyebab Nabi Isa disalib gitu ya, menurut versi mereka sendiri. Mereka tidak mengakui Nabi Isa. Ya, kenabian Nabi Isa Yahudi. Jadi pendapat itu cukup lemah, gitu ya, cukup lemah. Wallahu alam, yang jelas dulu ada sekumpulan pemuda yang mendiami gua, mereka bertauhid ya, dan mereka memiliki kitab ya dari Nabi siapa? Wallahu alam bishawab. Wallahu alam bishawab. Kemudian ada juga Ar-Raqim ini adalah kisah catatan perjalanan mereka. Ya, jadi ini maksudnya tetap kitab yang ditulis. Cuman isinya apa? Isinya bisa jadi ajaran Nabi Isa. Ada juga pendapat menyatakan ini adalah kisah catatan perjalanan mereka. Kemudian ada juga yang menyatakan papan yang tertuliskan nama-nama mereka. Ya, nanti ada nama-nama ya Israiliyat ya, yang sifatnya itu bukan dari hadis Nabi, tapi dari cerita-cerita yang bersumber dari Bani Israel. Gitu ya. Dan seorang Ahlus Sunnah, sikap Ahlus Sunnah terhadap cerita-cerita yang asalnya dari Bani Israel, Israiliyat, itu adalah kita mendiamkan. Ya, kita tidak membenarkan, kita tidak menyalahkan. Ya, kita membenarkan secara mutlak kalau kisah tersebut muncul di dalam Al-Quran. Seperti kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, ya, apa yang kita benarkan itu karena ada dalam Al-Quran. Jadi karena di endorse sama Al-Quran baru kita benarkan. Ya, ada yang disalahkan, yang dianggap salah, itu apabila Al-Quran bertentangan dengan isi kitab Yahudi dan Nasrani. Ya, kalau bertentangan dengan isi Al-Quran, maka kita tolak. Karena apa? Karena Al-Quran menolaknya.
Al-Quran menolaknya. Kemudian ada juga yang Al-Quran tidak mengiyakan, ya, Rasulullah tidak punya riwayat tentang itu, tidak mengiyakan, tidak menolak, maka kita juga sama, kita tidak menolak dan tidak mengiyakan, ya. Jadi ya kita terima tapi sebagai wawasan aja, sebagai wawasan aja. Karena nanti ada nama-nama Ashabul Kahfi seperti Maximilianus, nama-nama orang-orang Romawi sekali ya. Tamliho, ya itu nama-nama orang Romawi sekali. Ada 7 orang yang ada namanya. Kemudian ada juga yang memaknai Rokim ini sebagai nama anjing mereka, ya. Jadi mereka salah satunya diantaranya memiliki gembalaan, ya, dan memiliki anjing buruan untuk menjaga kambing gembalaan mereka, gitu ya. Sehingga ada ulama yang berpendapat anjing ini tidak masuk ke dalam guanya, dia menunggu di pintu guanya, gitu ya, anjingnya. Ya, dan ini bukan berarti kita boleh untuk melihara anjing, ya, karena kalaupun mereka memelihara anjing, maka syariat di agama kita itu sangat tidak menganjurkan untuk memelihara anjing, ya, kecuali anjing untuk berburu dan anjing untuk menjaga, tapi jangan dibawa masuk ke dalam rumah, karena rumah yang di dalamnya ada anjing maka tidak akan didatangi oleh malaikat rahmat, ya. Dan anjing itu najis ya Bu ya. Kita ada ulama berpendapat bahwa anjing tidak najis, tapi kalau menurut mazhab Syafi'i ini anjing ini najis, termasuk keringatnya itu najis. Ya. Ada ulama yang berpendapat bahwa najis dari anjing itu ketika air liurnya menyentuh bejana. Jadi air liurnya itu yang najis gitu ya. Tetapi kemudian ulama lain termasuk mazhab Syafi'i ini yang saya tahu, dia menganggap anjing ini ya najis, ya tidak boleh dipegang gitu ya. Kalau kita kena pegang ya kita wajib mensucikan diri dengan teknik najis yang besar ya, mughalladhah. Ya, wal alam, tapi sangat tidak dianjurkan untuk memelihara anjing kecuali anjing untuk berburu. Anjing untuk berburu, ya, dan anjing tersebut memang dilatih untuk berburu. Ya, jadi kalau misalkan ibu-ibu di sini, tapi mungkin agak jarang ya. Kalau zaman dahulu itu mereka masih berburu dengan anjing. Misalnya ingin berburu rusa, ya itu halal rusa. Nah, boleh mereka itu menggunakan anjing mereka untuk berburu. Jadi ketika anjingnya dilepas, itu kita ucapkan Bismillah gitu ya, Bismillah. Anjingnya berburu, lalu rusa tersebut diterkam, matinya memang karena anjing, ya karena anjing. Maka itu bagian yang digigit anjing itu sedekah buat anjing, tetapi rusa tersebut halal buat kita. Tetapi untuk anjing dalam rumah sangat-sangat karena akan menghalangi malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumah. Ya. Apalagi anjing-anjing yang buas, itu kalau Ustadz Firanda itu cerita ada asisten rumah tangga itu yang sampai dimakan oleh anjing. Meninggal. Digigit anjing dan kena bagian yang vitalnya gitu ya. Di kompleknya Ustadz Firanda. Jadi sangat-sangat tidak dianjurkan. Kalau memang mau melihara anjing, maka sebagai anjing, misalkan karena daerah tidak aman, anjingnya ditaruh di luar, lalu harus dididik atau dilatih supaya jinak terhadap orang-orang yang hendak masuk ke dalam rumah, yang karena sebagai tamu, atau yang memang orang-orang di rumah tersebut, gitu ya. Jadi harus dididik seperti itu. Tidak boleh anjing-anjing yang sembarangan dia lepas mengeluarkan kotoran. Masya Allah itu, subhanallah itu sangat bisa merusak ibadah kita, gitu ya. Kanu min ayat. Ya, itu jadi ada 4 pendapat gitu ya. 4 pendapat. Ya, ini pertama kisah ajaran Nabi Isa. Yang kedua adalah kisah catatan perjalanan mereka. Yang ketiga papan berisi nama-nama mereka. Yang kemudian yang keempat adalah nama anjing. Jadi Ashabul Kahfi ini adalah para pemuda nanti, fityah, para pemuda yang mendapatkan hidayah dari Allah, ya, sehingga mereka kemudian bertauhid. Sedangkan satu negeri mereka selain mereka bertujuh, yaitu tidak bertauhid, atau mungkin ada bertauhid tapi menyembunyikan gitu ya. Dan kedudukan Ashabul Kahfi ini, mereka tidak bisa menyembunyikan keimanannya karena mereka itu adalah seperti anak pejabat. Memang anak pejabat sih, memang anak pejabat. Diceritakan mereka itu adalah orang-orang besar, sehingga mereka tidak bisa menyembunyikan keimanannya. Sangat sulit mereka ini menyembunyikan keimanan karena posisi mereka memang di publik itu kan ya, susah ya. Seperti misalkan anak presiden itu susah menyembunyikan diri.
apa yang dipikirkan anak presiden itu biasanya satu negara tahu. Jangankan sekarang ya yang ada media sosial, zaman dulu saja anak-anak raja atau anak presiden sebelum ada medsos itu tahu satu negara bisnisnya apa, itu kan ya. Kemudian orang-orang dekatnya siapa, ya. Sehingga Ashabul Kahfi ini tidak bisa menyembunyikan keimanan mereka, tidak bisa menyembunyikan keimanan mereka, sehingga akhirnya mereka kemudian lari dari kaumnya, gitu ya. Ashabul Kahfi ini adalah para wali Allah, ya, wali Allah. Sekali lagi, walaupun begitu, posisi mereka tidak lebih tinggi daripada para sahabat Nabi. Ya, sekali lagi, posisi mereka, walaupun mereka mendapatkan mukjizat, maka para sahabat Nabi yang mereka memang berjuang, yang mereka memang berjihad, yang mereka memang mengorbankan harta mereka, nyawa mereka, ya, untuk tegaknya agama Allah, itu lebih tinggi posisinya, lebih tinggi posisi para sahabat, ya. Lebih tinggi posisi para sahabat. Ya, dan kemudian memang Ashabul Kahfi ini mereka tinggal di wilayah yang ada kerajaan. Nah, ini susahnya orang yang tinggal di wilayah kerajaan, karena kalau para sahabat mereka hikmah Allah ya, mereka dan Rasulullah Islam itu turun hikmahnya itu adalah di daerah Mekah. Mekah itu tanah tandus yang tidak ada pemimpin tunggal, tidak ada kerajaan, rajanya tidak ada gitu. Sehingga mereka kemudian independen, satu kabilah dari kabilah lain itu merdeka, mereka saling bebas gitu, tidak saling mempengaruhi, ya, atau mereka itu tidak punya kesatuan terpusat, kekuasaan terpusat tidak ada. Kenapa? Karena kalau ada kekuasaan terpusat itu memang sangat susah untuk berdakwah, karena lawannya itu langsung raja. Raja itu punya instrumen untuk bisa menekan dakwah yang muncul, menekan agama baru yang muncul, dan tanda kutip ya. Nah, itu adalah beratnya ketika kita berdakwah di suatu wilayah yang ada kekuasaan raja gitu. Sehingga kalau misalnya ada raja di situ, maka yang pertama kita harus datangi adalah rajanya. Dan ini adalah caranya Nabi juga. Ketika Nabi hendak berdakwah ke misalnya wilayah Romawi, Nabi langsung mengirimkan surat kepada siapa? Kepada rajanya, Heraklius, karena itu adalah wilayah yang terpusat. Begitu juga ketika Nabi hendak berdakwah ke Persia, Nabi langsung mengirimkan surat ke Kisra, ya, ke Kisra, Khosrow, ya, itu. Nah, kalau bahasa Persianya, bahasa orang Irannya itu Khosrow, itu langsung dikirim ke Kisra, Khosrow. Kenapa? Karena rajanya itulah yang kemudian menentukan ke bawahnya. Nah, cuman memang kalau raja ini egonya tinggi, susah gitu kan ya. Raja disuruh tunduk kepada orang yang ada di padang pasir, susah. Ya, sehingga akhirnya Heraklius itu masih agak lebih mendingan. Jadi suratnya Nabi itu disimpan dengan baik. Kisra itu benar-benar suratnya Nabi disobek. Sehingga kemudian kerajaannya dihancurkan oleh kaum muslimin gitu ya. Nah, Ashabul Kahfi ini diceritakan dia, menurut salah satu pendapat, dia timbul di wilayah Romawi pada saat itu ya, setelah Nabi Isa wafat atau diangkat ke langit gitu ya. Jadi mereka ini yang jelas bukan memeluk agama yang dibawa Nabi Isa yang berupa yang saya sekarang, bukan ya. Karena mereka ini bertauhid, mereka ahli tauhid, sehingga mereka kemudian dilindungi oleh Allah. Nah, istisham di sini ini ditujukan sebagai peniadaan atau larangan, itu kan ya. Jadi yang tadi asibata anna ashabal kahfi. Nah, ini ada dua pendapat memang. Ada yang berpendapat bahwa di sini adalah kata tanya. Apakah kamu mengira? Ada yang berpendapat di sini jangan kamu mengira orang-orang yang mendiami gua dan mempunyai rakim adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang ajaib. Kenapa? Karena banyak tanda-tanda kekuasaan kami yang lebih ajaib lagi. Di sini ya. Tetapi ada ahli tafsir yang lain mengatakan ini memang kata tanya. Tetapi kata tanya dalam bentuk retoris. Jadi intinya sebenarnya sama. Jangan menganggap atau apakah kamu mengira, ya sama aja. Karena kalaupun tanda tanya, ya itu maknanya adalah retoris. Sudah jelas maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan kaget, jangan heran terhadap orang kisah Ashabul Kahfi. Ya, jangan heran. Ya, jadi jangan menyangka kisah Ashabul Kahfi dan peristiwa yang terjadi pada mereka adalah perkara yang aneh pada tanda-tanda kekuasaan Allah dan perkara yang mengagumkan pada hikmahnya.
Ya, jangan menyangka tidak ada kisah yang setara, yang sepadan dan peristiwa yang serupa. Allah memiliki tanda-tanda kekuasaannya yang menakjubkan dan aneh yang lebih banyak. Ya. Jadi tugas kita seorang muslim adalah merenungi, memikirkan seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, yang Allah mengajak para hamba agar merenunginya. Ya, karena perenungan terhadap tanda kekuasaan Allah adalah kunci keimanan, jalan menuju ilmu dan keyakinan. Ya, ini kenapa ilmi? Karena dia sebelumnya ada menuju, ini kalau diterjemahkan secara bahasa Arab langsung itu jadinya kasroh gitu ya. Dan keyakinan mereka dikaitkan dengan kata al-kahfi yang berarti gua yang berada di dalam gunung. Ya, kemudian yang mempunyai rohim. Ya, ini tadi sudah saya bilang ada beberapa pendapat, tapi yang jelas di sini rohim ini berarti maksudnya adalah kitab yang tertulis secara umum. Kecuali satu pendapat yang menyatakan ini adalah nama anjing. Tetapi yang lain mereka menyatakan rohim adalah kitab yang tertulis. Tertulis apa? Beda-beda. Ada yang bilang tertulis ajaran Nabi Isa, ada yang mengatakan kisah catatan perjalanan mereka, ada yang papan berisi nama-nama mereka. Yang kedua, kita lanjut ya, ayat ke-10. Al-Kahfi ayat 10. Idh awal fityatu ilal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya, id itu ingatlah ketika, ya, remember when, gitu ya. Seperti misalkan ketika surat Yusuf, id qala Yusufu إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Jadi ini maksudnya di sini maksudnya adalah ingatlah ketika. Ya, tetapi Rasulullah tentunya tidak pernah punya cerita tentang Ashabul Kahfi sebelumnya kan ya. Jadi di sini maksudnya adalah hanya sekedar penekanan saja. Id, remember when, ya, ingatlah ketika, ingatlah tatkala. Jadi seolah-olah seperti misalkan ketika Nabi Yusuf, ya, yang berkata kepada bapaknya id qala, ya, atau juga seperti ketika para saudara-saudari Yusuf id qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ingatlah ketika mereka berkata. Nabi Muhammad tentu tidak pernah ingat karena memang Nabi Muhammad ini baru dengar cerita ini ketika turun wahyu. Ya, baru mendengar cerita ini tentang turun wahyu. Tapi if di sini ya kata umum yang dikatakan seolah-olah Nabi Muhammad ini pernah mendengar. Ya, jadi maksudnya adalah penekanan saja. Id awal fit, ya. Ingatlah tatkala awal itu tatkala, ya. Remember when itu kalau id itu adalah ingatlah awal tatkala al-fityatu. Nah, al-fityatu ini adalah pemuda tetapi dalam bentuk jamak, ya. Al-fityatu. Qala awal fityatu. Bentuk tunggalnya, ya, untuk pemuda adalah fata. Ya, fata. Kalau ibu-ibu di sini membawa Al-Qur'an mushaf ada di ayat ke-60 wa id qala Musa. Di sini juga Allah mengatakan dan ingatlah ketika. Ya, di sini Nabi Muhammad tentu tidak pernah tahu tentang kisah Nabi Musa ketemu Khadir, ya, karena Nabi Muhammad tahunya dari wahyu, ya. Cuman Allah selalu menggunakan kata id, ya, id. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad itu pernah dengar. Jadi ini adalah nantinya buat kita sebagai orang yang membaca Al-Quran, kita akan selalu diingatkan kembali karena Al-Quran ini selalu turun, selalu kita akan baca berulang-ulang, ya Bu ya. Saya ingatkan ketika kita diperintahkan untuk Iqra, membaca Al-Quran, itu bukan sekedar melantunkan Al-Quran. Ya, ketika para sahabat membaca Al-Quran, diperintahkan membaca Al-Quran, itu para sahabat sudah tahu bahwa mereka juga diwajibkan untuk memahami isinya. Kalau saya sebagai dosen menyuruh mahasiswa baca buku fisika, tentunya orang tentu paham bahwa saya tidak
meminta si mahasiswa cuma sekedar melantunkan hukum Newton 1 adalah ketika benda akan tetap diam atau lurus bergerak beraturan ketika gaya bekerja sama dengan 0. Saya harus meminta atau mewajibkan mahasiswa ini untuk paham isinya juga, gitu kan ya. Sama Al-Qur'an juga sama. Ketika kita diperintahkan membaca, ketika Allah menggunakan kata Iqra, baca, itu maksudnya adalah kita harus memahami kata-katanya. Percuma Al-Qur'an dilantunkan tapi kita tidak paham, itu percuma. Al-Qur'an ini adalah guidance, petunjuk hidup. Petunjuk kita harus paham isinya. Bagaimana bisa menjadi petunjuk kalau kita tidak paham isinya? Begitu, ya. Nah, kata ingatlah ketika, karena kita akan selalu mengulang-ulang isi Al-Quran. Maka selalu seolah dikatakan ingatlah ketika. Karena apa? Karena di sebelumnya kita pernah membaca Al-Kahfi. Sekarang saya bacakan lagi, ingatlah ketika. Saya baca lagi. Begitu ya, dan seterusnya. Ya, sehingga digunakan kata penekanan. Kamu pernah baca ini. Kita sebagai umatnya pernah baca ini. Coba diingat. Ya, karena kita Al-Quran kan selalu dibaca ulang-ulang. Awal fityatu. Nah, di sini menggunakan kata jamak, ya, jamak illah, jamak kurang dari 10. Fityah itu adalah pemuda. Bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah fata. Di ayat ke-60 Allah berfirman, wa idh qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada al-fata, pembantunya di sini ya, atau asistennya. Ya, asistennya. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada para pelayannya, ya, di ayat ke-62, wa qala li fityanihi ij'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, li fityanihi. Nah, bedakan ketika Yusuf di ayat ke-62. Ya, ibu-ibu di sini kita sudah pernah membaca surat Yusuf, kita sudah bahas. Ketika Yusuf berkata waqala li fityanihi. Di fityanihi. Fityan. Ketika digunakan untuk jamak illah, jamak yang kurang dari 10, Allah menggunakan kata fityah, fityatu pakai tak marbutoh. Ya, fityatu, pemuda yang jumlahnya kurang dari 10, antara 3 sampai 10. Ya, antara 3 sampai 10 digunakan jamak illah, ya, al-fityatu. Jadi pemuda ini memang jumlahnya sedikit. Dalam satu riwayat jumlahnya ada 7. Ya, dan insya Allah ini yang benar ya, ada 7 pemuda dan 1 anjing. Tetapi ketika Yusuf memerintahkan kepada para pelayannya, Allah menggunakan kata waqala li fityanihi. Ketika Yusuf berkata kepada para pelayannya, ya, fityani pakai nun terakhirnya, fityani. Itu adalah jamak yang banyak, jamak kasroh. Jadi orang-orang yang membantu Nabi Yusuf itu jumlahnya lebih dari 10, banyak. Ya. Jadi misalkan Nabi Yusuf ini, ya, kalau kita pikirkan di zaman sekarang, itu duduk sebagai kepala kantor, misalnya kepala kantor, lalu pegawainya banyak, yang memasukkan barang tuh banyak, nggak kurang dari 10. Di sini Allah menggunakan di fityanihi, fityan, pakai nun, fityan. Beda di sini pakai tak marbutoh, fityatu. Ya, kenapa? Karena jumlahnya banyak tapi kurang dari 10. Tadi Nabi Yusuf menyuruh para pelayannya pakai fityan, pakai nun, fityan. Kenapa? Karena para pelayan Nabi Yusuf itu jumlahnya banyak lebih dari 10. Ya. Di sini kalau kita baca artinya itu sama-sama para pemuda, tetapi beda maknanya. Ya, dan di sini beda maknanya. Nah, di sini berarti para pemudanya itu jumlahnya sedikit. Ya, jumlah para pemuda yang menjadi Ashabul Kahfi itu sedikit. Ya, dan sekali lagi mereka adalah anak pejabat, ya, anak para pembesar. Mereka tidak bisa menyembunyikan keimanan mereka karena mereka itu akan selalu tampil di depan umum. Ya, beda dengan zaman sekarang yang ada medsos. Orang-orang seperti kita yang tidak punya jabatan di pemerintahan itu masih bisa muncul gitu. Tetapi di zaman mereka itu handphone tidak ada, boro-boro medsos ya. Handphone tidak ada, televisi tidak ada.
Maka satu-satunya yang membuat orang bisa nampak itu adalah ketika dia memegang posisi di pemerintahan. Bisa jadi raja, menteri, panglima perang, seperti itu. Atau termasuk anak-anak raja. Nah, mereka tidak bisa menyembunyikan keimanannya, sehingga kemudian mereka mencari tempat berlindung. Awal fit yaitu ilal kahfi. Ingatlah tatkala para pemuda ilal kahfi menuju gua. Mereka menuju gua. Faqalu, lalu mereka berkata, ya, faqalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah rahmat, ya, atina milladunka, maaf, ini rahmatnya taruh di belakang. Jadi Rabbana, ya wahai Tuhan kami, atina, berikanlah milladunka, dari sisimu rahmatan, rahmat, ya. Di sini diterjemahkannya dibalik karena menurut sesuai dengan urutan bahasa Indonesia. Tetapi kalau secara letterlet ini maksudnya adalah wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Gitu ya. Jadi rahmat taruh belakang, mereka menekankan Tuhan dari sisimu dulu, begitu. Wahai lana, dan sempurnakanlah kepada kami min amrina rasyada, petunjuk yang lurus dalam urusan ini. Rasyada itu petunjuk yang lurus. Jadi sekali lagi terjemahan letternya, wahai lana, sempurnakanlah bagi kami min amrina, dari urusan kami, rosyada, ya, petunjuk yang lurus, gitu ya. Ini doanya dihafalkan doa ini ya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rosyada. Doa ini dihafalkan di waktu-waktu mustajab. Silakan ibu berdoa dengan menggunakan ayat ini, ya, menggunakan frase doa ini. Ya, ini adalah doa untuk meminta rahmat serta meminta petunjuk dalam segala urusan. Ya, silakan dihafalkan ya, doa Ashabul Kahfi dihafalkannya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Diulang-ulang, dihafalkan, gitu ya. Jadi ketika sujud, ya, pada sholat sunnah, ketika sujud silakan melantunkan atau meminta petunjuk dari Allah dengan menggunakan doa ini, ya. Nah, kenapa para pemuda ini mudah menerima dakwah? Ya. Di zaman Nabi, orang-orang yang mudah menerima dakwah itu, kalau bukan para pemuda, orang-orang miskin, orang-orang lemah, budak, gitu ya. Sedangkan orang-orang yang tua, yang para pembesar, itu mereka sulit menerima dakwah. Dan itu nggak cuma di zaman Nabi ya, di zaman sekarang juga sulit. Tokoh itu sulit untuk didakwai. Tokoh itu lebih sulit untuk didakwai ketimbang para pemuda. Orang-orang miskin itu lebih mudah, ya. Orang-orang muda miskin, orang-orang muda itu cenderung lebih mudah menerima dakwah. Ya, dan kalau kita lihat di zaman Nabi, gembong musyrikin itu rata-rata berusia tua. Ada Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini usianya seusia Nabi. Jadi kalau seusia Nabi atau lebih tua itu mereka lebih sulit menerima dakwah. Bukan tidak bisa, tapi lebih sulit. Karena orang-orang tua ini, orang-orang para pembesar ini, ketika mereka masuk ke dalam Islam, akan sangat banyak yang dikorbankan. Jadi luar biasanya orang-orang yang tua yang mau menerima Islam itu orang-orang luar biasa. Karena bagi mereka sangat banyak yang dikorbankan. Sangat banyak yang dikorbankan. Ada salah seorang pemuka dari dari Taif, tetangganya Mekah, namanya Urwah bin Mas'ud, ya. Beliau senior, beliau masuk Islam, kemudian beliau hendak berdakwah di wilayah Taif, di Bani Thaqif, di wilayah Taif, itu tetangganya Mekah, gitu ya. Nabi Muhammad khawatir, saya khawatir kaummu akan mencelakakanmu. Nah, Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini tenang saja, saya dihormati oleh mereka, gitu. Ketika Urwah bin Mas'ud mencoba berdakwah, itu dia usia tua, itu langsung ditolak oleh kaumnya, dan beliau kemudian wafat kena panah, ya, kena panah ketika hendak sholat, kena panah. Jadi memang berat sekali orang-orang yang sudah berusia lanjut ini untuk menerima Islam, karena memang sangat banyak yang dikorbankan, ya. Abu Jahal ini lahir 570 Masehi, ini berarti 1 tahun di atas Nabi ini. Ini sambil data dari Wikipedia. Abu Jahal ini berarti usianya hanya 1 tahun di atas Nabi. Utbah bin Rabi'ah hanya 4 tahun di atas Nabi. Walid bin Mughirah ini lebih tua lagi, 527. Nabi lahir 571. 571, berarti sekitar 44 tahun lebih tua.
Kemudian Syaibah bin Rabi'ah, ini salah satu orang yang kemudian tewas di perang Badar ketika apa ya? Ketika adu pedang. Saya lupa lawan siapa, kalau tidak Hamzah, Ali atau Ubaidah bin Haris. Syaibah ini termasuk yang meninggal ketika di perang Badar, ketika sebelum mereka benar-benar berperang ada adu jagoan lah, kira-kira seperti itu. Syaibah ini juga orang yang menolak dakwah Nabi. Ya, generasi tua secara umum menolak. Ya, ada generasi muda yang mereka itu menolak dakwah, ada. Tetapi bukan karena mereka sulit menerima dakwah, karena mereka posisinya adalah anak pejabat. Ya, contohnya siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Itu tidak masuk Islam sampai setelah pembebasan Mekah. Kenapa? Karena bapaknya Abu Jahal susah. Dia susah untuk melepaskan diri dari keterikatan dari bapaknya. Ada juga satu lagi adalah Khalid bin Walid. Itu beliau kemudian masuk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah. Khalid bin Walid itu anaknya Walid bin Mughirah. Itu juga sulit bagi Khalid bin Walid untuk menerima dakwah. Kenapa? Karena bapaknya pejabat, pemuka di kalangan kaum kafir Quraisy, begitu. Ya. Nah, kemudian kenapa orang-orang Madinah relatif lebih mudah menerima agama Islam? Ya karena sebelum Nabi hijrah di Madinah itu terjadi perang ratusan tahun antara siapa? Antara Bani Khazraj dan Bani Aus. Mereka berperang hingga ratusan tahun. Ya. Sampai terakhirnya ada perang Bu'as. Perang Bu'as itu adalah perang yang paling mematikan gitu ya antara kaum Khazraj dan Aus, sampai-sampai perang Bu'as ini menyebabkan para pemukanya, para petua, orang-orang tuanya itu meninggal, gitu ya. Orang-orang tuanya meninggal. Jadi mereka akhirnya capek juga berperang. Akhirnya mereka sepakat untuk berdamai. Nah, ketika mereka berdamai, mereka hendak mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai raja mereka, ya raja di Madinah. Sudah dibuatkan mahkota. Ini ada hadisnya juga. Jadi Rasulullah itu adalah salah seorang dari sahabat Ansor itu meminta Rasul untuk berbaik-baik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini tadinya memang hendak diangkat menjadi raja. Lalu sudah dibuatkan mahkota pula. Sudah dibuatkan mahkota. Ya di hadis itu ada sudah dibuatkan mahkota, sudah dibuatkan singgasana begitu. Tapi ternyata Rasulullah datang. Ya, sehingga orang-orang di sana kemudian karena Nabi yang datang, mereka kemudian lari semua ke Nabi, ya minta petua semuanya ke Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul seolah-olah ditinggalkan, sehingga ketika setelah perang Badar, Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian menjadi gembong kaum munafik, ya gembong kaum munafik begitu. Ya karena ada rasa itu ya tadi, rasa ya seolah-olah seperti dikhianati gitu ya, seolah-olah seperti dikhianati. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul ini kalau beliau itu agak cukup tinggi ya. Kalau dia mau menerima dakwah Nabi ini, Rasulullah tentu akan menempatkan Abdullah bin Ubay bin Salul di posisi tinggi gitu. Ya, karena banyak sahabat-sahabat Nabi dari Bani Ansor, dari kaum Ansor yang lebih muda seperti Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah itu di posisinya ditinggikan oleh Nabi begitu, ya. Didengarkan pendapatnya ketika rapat gitu. Tapi karena Abdullah bin Ubay bin Salul memilih untuk menjadi kaum munafik, ya sudah akhirnya ya namanya tercatat sebagai orang munafik yang masuk ke dalam kerak neraka begitu. Ya, walaupun namanya bagus Abdullah, ya tetapi karena dia adalah gembong munafik, ya kemudian akhirnya dia masuk ke dalam neraka di kerak yang paling bawah. Lalu ada satu lagi sebenarnya yang jarang kita dengar adanya adalah Abdul Amir bin Saifi. Ini dari Bani Aus, ya. Dia setelah Nabi datang, kemudian dia ini lari ke Mekah. Lari ke Mekah karena menolak dakwah Rasulullah. Ya. Lalu Abdul Amir bin Saifi kemudian ikut untuk memprovokasi kaum Quraisy Mekah untuk memerangi Nabi Muhammad SAW di perang Uhud, gitu. Ya. Dan ketika Abdul Amir bin Saif ini hendak menampakkan dirinya, kaum Bani Aus yang sudah masuk Islam menolak, gitu ya, menolak. Gitu. Jadi ini dua orang yang ya generasi tua yang tersisa dari di kota Madinah, ya. Dan memang orang-orang tua ini sulit untuk menerima Islam, masya Allah sulit. Ya Abdullah bin Ubay ini
jelas kaum kafir Quraisy. Abdul Amir bin Saif ini juga menolak dakwah Islam. Dia memprovokasi kaum kafir Quraisy untuk memerangi Nabi Muhammad SAW di perang Uhud. Ya, di perang Uhud. Oke. Jadi para pemuda ini relatif lebih mudah menerima dakwah karena secara umum tidak ada gengsi, tidak ada keterikatan dengan adat, ya, dan tidak ada senioritas, begitu ya. Dan para pemuda ini sekali lagi yang paling penting dia nothing tulus, tidak kehilangan apapun ketika masuk Islam ya, karena memang belum punya apa-apa gitu ya. Dia tidak kehilangan apapun. Dan para sahabat sebagian besar mereka berusia muda. Abu Bakar lebih muda daripada Rasulullah sekitar 2 tahun. Umar juga lebih muda. Saya lupa berapa tahun. Kemudian Ali itu ada riwayat mengatakan lebih muda 32 tahun. Ya, Ali. Jadi secara umum sahabat itu banyak yang muda, ya, banyak yang muda. Kita lanjut ya. Kemudian kita masuk ke ayat ke-11. Fadarabana ala adanihim fil kahfi sinina adada. Fadarabana, dan kami tutupkan ya ala adanihim pada telinga mereka. Doroba ini menarik. Doroba ini bisa bermakna memukul, bisa bermakna memberikan permisalan. Ya, nanti kita akan menggunakan kata doroba ini ya ketika di dalam surat Al-Kahfi juga wadrib lahum matalan hayatid dunya gitu ya. Dan kami memberikan permasalahan tentang kehidupan dunia gitu ya. Berikan contoh. Jadi doroba di sini, kalau di sini konteksnya adalah ditutupkan ya. Fadarabana ala, dan kemudian kami tutupkan ala adanihim pada telinga mereka fil kahfi dalam gua sinina adada ya, dalam beberapa tahun yang terhitung gitu ya. Dalam beberapa tahun di dalam gua. Ya, di sini nanti akan diceritakan. Lalu maksudnya ditutup telinga kenapa? Karena orang yang tidur secara lelap ya, itu telinganya nanti dia seolah-olah seperti ditutup gitu ya, seolah-olah seperti ditutup. Ya, kalau misalkan ada orang yang tidak bangun subuh di waktu subuh ya, sholat subuhnya terlambat, maka itu dikatakan telinganya dikencingi setan gitu ya, telinganya dikencingi setan. Ada sesuatu yang menutupi telinganya begitu. Ya, di sini berarti para pemuda Ashabul Kahfi ini tidurnya lelap sekali ya, sehingga Allah mengatakan telinganya ditutup gitu, sehingga mereka tidak mendengar apapun yang terjadi di dunia luar. Ya, mereka tidur dengan lelap. Ya, ada tidur ayam. Ya, ini biasanya para laki-laki yang tidurnya di sholat Jumat ya, di khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat sebenarnya ada juga tidur yang sampai lelap juga ada gitu ya, sampai kemudian bangun itu sudah selesai sholat, ada yang seperti itu. Ya, ada yang dia tuh tidur tetapi masih mendengar suasana di luar gitu ya. Nah, di sini Ashabul Kahfi mereka tertidur sampai tidak bisa mendengar suasana di luarnya. Jadi sangat lelap sekali. Ya. Jadi ini dikatakan ketika ditutup telinganya, pendengarannya itu tidak bekerja, tidak mendengar ya suasana di luar, suara dari luar. Ya. Nah, di sini nanti lebih detailnya Allah kemudian mengatakan mereka akan terlelap hingga 309 tahun gitu ya. Tapi nanti di ayat berikutnya. Kemudian ini ayat terakhir yang kita bahas, tsumma ba'atnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Ya, jadi tsumma kemudian ba'atnahum kami bangkitkan mereka. Ya, kami bangkitkan mereka ya. Yang membahas itu adalah bangkit dari kematian di sini karena mereka tidurnya lama itu ya dianggap seperti mati karena tidur adalah saudara dari kematian gitu kan ya. Tsumma ba'atnahum kami bangkitkan mereka lina'lama supaya kami mengetahui ayul hizbaini mana di antara kedua golongan lebih tepat lima labithu amada yang lebih tepat ya dalam menghitung berapa lama mereka tertidur ya, mereka tinggal di dalam gua. Ya, jadi nanti Ashabul Kahfi ini ada perbedaan pendapat di antara mereka sendiri.
Ya, ada perbedaan di antara mereka sendiri. Ada yang mengatakan mereka tertidur hanya sehari atau setengah hari. Ya, ada di surat Al-Kahfi. Nanti insya Allah kita akan sampai di sana. Ya, di ayat ke 19. Ya, ada yang mengatakan mereka hanya tidur sehari atau setengah hari. Ada yang kemudian mengatakan mereka Allah lebih tahu berapa lama kita tidur, gitu ya. Nah, pertanyaannya, lina alama, agar kami mengetahui, apakah berarti Allah tidak tahu sebelumnya bahwa mereka tertidur sampai 300 tahun, gitu ya? Jadi di sini berbeda antara ilmu di mana sesuatu telah terjadi dengan ilmu sesuatu yang belum terjadi, ya. Ilmu sesuatu yang sudah terjadi dengan ilmu dengan sesuatu yang belum terjadi. Di sini ada ilmu yang berkaitan dengan melihat dan menyaksikan, ya, yakni untuk kami melihatnya. Jadi di sini maksudnya adalah ilmu dengan fakta yang sudah terjadi, ya, dengan fakta yang sudah terjadi. Walaupun Allah sudah mengetahui apa yang sudah terjadi, gitu ya. Allah tahu bahwa mereka akan tertidur 300 tahun, gitu ya. Tetapi kemudian setelah bangun, maksud saya Allah tahu bahwa di antara golongan yang berseteru ini, golongan yang berdebat, mana yang lebih tepat Allah sudah tahu sebelum mereka berdebat. Nah, setelah berdebat, maka Allah kemudian maka kemudian diketahui dengan lebih pasti karena sudah terlihat, sudah terjadi kejadiannya. Begitu. Ya, ini contohnya begini. Misalkan kita sebagai dosen, kami sebagai dosen, ada satu anak, ya ini walaupun tidak sama persis, tapi ini yang diberikan contoh oleh Ustaz Firanda tentang guru misalnya. Ada satu anak itu yang dia selalu mendapatkan nilai yang bagus, selalu bagus performance-nya. Nah, kita sebagai seorang guru, kita sudah tahu anak ini akan lulus, ya. Kita memprediksikan, gitu ya. Nah, sifat tahu kita sebelum anak itu mengalami ujian dengan setelah ujian dan anak itu berhasil tentu berbeda, gitu kan ya. Ada perbedaan antara tahu dengan sesuatu yang sudah terjadi dengan tahu yang kita belum terjadi. Kemudian ada yang berpendapat bahwa ini adalah ilmu yang berkaitan dengan balasan, ya. Karena ada ilmu yang ketika belum terjadi kejadiannya maka belum ada balasan, ya. Ini contohnya di surat di sini ya. Oh, sorry. Kita lanjut dulu sebentar ya. Tafsirnya, wa huwa alladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma tsumma ilaihi marji'ukum tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, ini tadi terkait dengan ba'atsa ya, tentang membangkitkan, gitu ya. Membangkitkan. Wa huwa alladzi yatawaffakum, dan dialah yang mewafatkan bil-laili pada malam hari. Ya, tetapi di sini wafat di sini maksudnya adalah menidurkan. Ya, maksudnya adalah menidurkan. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Tsumma yab'atsukum, ya, kemudian dia membangunkan kamu di pada siang hari, ya, fihi liyuqda ajalum musamma, untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan, gitu ya. Jadi Allah menidurkan di malam hari, dan apa yang sudah terjadi di siang hari Allah sudah tahu. Kemudian setelahnya Allah membangunkan kembali untuk menyempurnakan usianya, gitu ya. Nah, di sini Allah menggunakan kata ya ba'atsu, Allah membangkitkan, ya, membangkitkan dari tidur, sama dengan membangkitkan dari kematian nanti, ya, konteksnya sama yang digunakan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi ketika masih tidur dan ketika mati Allah memegang jiwa, gitu ya. Maka dia tahan jiwa orang yang dia telah tetapkan kematiannya. Jadi kalau orang sudah mati kemudian ditahan, tidak dikembalikan ruhnya kepada jasadnya, tetapi ketika orang itu belum waktunya wafat, maka akan dikembalikan sehingga dia kemudian hidup, gitu ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Nah,
Ini tadi ilmu, ya. Ilmu ada yang berkaitan dengan balasan, ya. Jadi ilmu ketika sudah terjadi kejadiannya, maka nanti ada balasan atas perbuatannya. Kalau belum terjadi, ya sekedar ilmu, maka belum ada balasan. Allah sudah tahu misalkan sesiapa yang besok akan melakukan maksiat, tetapi ketika belum dilakukan maksiat, maka Allah tidak kemudian memberikan mencatat sebagai dosa, begitu. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum wa nabluwakum walanabluwannakum, ya, walanabluwannakum, dan sesungguhnya kami benar-benar, di sini ada lam taukid la, kemudian nun taukid juga wannakum, gitu ya. Jadi bala di sini, bala, walanabluwannakum di sini asal kata dari bala, musibah, maksudnya adalah sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, hatta sampai na'lamal mujahidina, sampai kami mengetahui mujahid, orang-orang yang berjihad, minkum, di antara kalian, was-sabirina, dan orang-orang yang bersabar, wa nabluwa akhbarakum, dan agar kami menyatakan baik buruknya kabar tersebut, gitu ya. Jadi Allah tahu siapa yang berjihad, Allah tahu siapa yang sabar, tetapi sampai mereka membuktikan, maka Allah menahan pahalanya. Allah belum membalas pahalanya, gitu ya. Belum memberikan balasan terhadap mereka, begitu. Ya. Jadi ini adalah ilmu yang berkaitan dengan melihat dan menyaksikan, dan juga ilmu yang berkaitan dengan balasan, gitu ya. Karena berbeda. Sesuatu yang belum terjadi dengan sesuatu yang sudah terjadi berbeda, ya, berbeda. Walaupun Allah sudah tahu bahwa sesuatu itu akan terjadi, tetapi itu konteksnya hanya untuk Allah, ya. Allah tahu sesuatu yang hanya yang akan terjadi. Maka kita sebagai muslim, ya, kita sebagai muslim, tugas kita adalah beriman kepada takdir. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, maka kita beriman saja terhadap takdir. Ya, yang penting kita berusaha yang terbaik pada saat ini. Waktu kita yang saat ini adalah waktu kita. Saat ini adalah waktu kita. Kita harus beramal, mengisi waktu kita dengan amal, ya, dengan amal soleh, dan memanfaatkan harta kita untuk amal yang soleh juga. Ya, karena waktu yang kita punya hanya saat ini. Ya, jadi karena ada orang-orang seperti ini yang berpendapat Allah sudah tahu siapa yang masuk ke surga, siapa yang masuk neraka. Lalu kenapa kita harus beramal? Gitu ya. Ini ada yang sahabat juga bertanya seperti itu. Rasulullah berkata, ya beramallah oleh Allah. Orang yang ditakdirkan masuk surga, yang beramal soleh nanti akan dimudahkan untuk hal tersebut, gitu ya. Tapi intinya kita tidak pernah tahu masa depan. Ini adalah kunci nih. Kita tidak pernah tahu masa depan, sehingga yang saat ini kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Karena kita tidak tahu masa depannya. Ketidaktahuan kita ini sangat ya, di satu sisi lemah, tapi bagus juga. Karena bagus dalam arti kita jadi selalu semangat untuk beramal, karena kita tidak tahu nanti posisi kita ini di mana, di surga atau di neraka, ya. Jadi karena kita tidak tahu, maka kita harus mengisi dengan baik pada saat ini. Contoh lain dalam hal dunia, saya tinggal di Bandung. Gubernur kami, ya, Pak Ridwan Kamil itu anaknya baru meninggal di akhir Mei. Di akhir Mei, Pak Ridwan Kamil anaknya terseret arus. Di awal Mei, ketika Lebaran, kalau kita posisinya sebagai gubernur itu, ya, Ridwan Kamil, apakah dia tahu anaknya akan terseret arus di akhir bulan itu? Ya, apakah kalau dia, ya, kita posisi sebagai Ridwan Kamil, kita tahu nggak anak kita itu bakal terseret arus di akhir bulan? Tidak ada yang tahu. Karena tidak tahu, maka kemudian ya kita harus beramal dengan terbaik, ya. Anaknya kemudian misalnya disiapkan untuk sekolah, gitu. Ini dari segi dunia, ya. Saya tidak mengatakan itu benar, tapi maksud saya dari segi dunia kita menyiapkan apa yang terbaik, gitu, ya. Kita jangan kemudian beranggapan ngapain kerja nanti juga miskin, gitu. Karena kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Maka kita harus berusaha. Sama dengan di akhirat. Untuk kasus akhirat sama. Kita tidak tahu nih kita masuk surga atau neraka. Maka kita harus beramal, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa dimudahkan untuk masuk ke surga. Allah tahu, tetapi kita tidak tahu. Maka itu gunanya kita beriman kepada takdir. Ya, kita beriman kepada takdir. Ketika sudah terjadi, ya sudah, ini takdirnya bagaimana, gitu ya. Kita beriman kepada takdir. Ya, jadi salah satu hikmah iman kepada takdir adalah kita lebih
bisa menerima takdir gitu ya kalau sudah terjadi. Ya, cuman kalau belum terjadi maka kita kewajibannya kita harus berusaha sebaik mungkin gitu ya. Manakah gua Al-Kahfi? Ya, ini perbedaan pendapat ya. Kalau Ustadz Raihanul Bahrain itu menyatakan ada beda pendapat sampai 5. Ada di Turki, di Efesus, ini saya sajikan di sebelah kanan ya, Turki. Kemudian ada juga yang mengatakan di Damaskus, ada juga dikatakan di Palestina, ada yang dikatakan di Skandinavia, jauh sekali Skandinavia, negara-negara dekat kutub ya, Skandinavia, Swedia, Norwegia gitu ya. Ada satu lagi di Gua Rojib di Yordan, yang sebelah kanan nih, di Amman Yordan. Dua gua ini yang paling populer ya. Dua gua ini yang paling populer dikatakan sebagai tempatnya Ashabul Kahfi, tapi wallahu alam ya. Kita tidak tahu ya, tidak tahu secara pasti di mana posisi gua Al-Kahfi. Ya, ini dua yang paling populer ya di Yordan dan sama di Turki Efesus. Wallahu alam bisawab mana yang benar ya. Karena kadang-kadang nih kalau zaman sekarang itu gua-gua seperti ini ya jadinya seperti tempat wisata gitu ya. Diklaim sebagai gua Ashabul Kahfi ya gunanya sebagai ya supaya menarik wisatawan gitu ya. Jadi walau alam tempatnya di mana ini sebagai wawasan kita saja. Tapi dua ini yang paling populer di Turki dan di Yordan, di Efesus dan di Amman. Oke, saya sudahi dulu sampai di saat ini supaya tidak terlalu lama ya ibu-ibu. Jadi saya stop.